Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 12 kelas PAIJ yang beranggotakan yang pertama, saya sendiri Salma Putri Andarwati dengan NIM 201220274 dan rekan saya Sinta Oktavia dengan NIM 201220286. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Arab. Dalam video ini kami akan membahas mengenai kana wa akhwatuha atau kana dan saudaranya. Berikut adalah penjelasan kami. Sebelum ke materi kana dan saudaranya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai bahwa dalam bahasa Arab dikenal ada beberapa amil atau faktor yang membuat jumlah ismiyah menjadi rusak hukumnya. Artinya, ketika ada faktor-faktor ini, maka syarat mubtada dan khobar yang wajib marfu menjadi berubah. Faktor ini disebut dengan amil nawasih atau faktor perusak. Amil nawasih ada 3, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada kana dan saudaranya. Yang awalnya khobar dan mubtada'nya wajib marfu berubah. Khobarnya menjadi mansub dan mubtada'nya tetap marfu. Amil yang kedua adalah inna dan saudaranya. Khobarnya tetap marfu, mubtada'nya menjadi mansub. Yang ketiga adalah donna dan saudara-saudaranya. Khobar dan mubtada'nya menjadi mansub. Sekarang ke materi yaitu kana wa akhwatuha. Kana adalah fi'il madhi naqis yang termasuk amil nawasih. Artinya, ia dapat mengubah tatanan hukum mubtada dan khobar. Struktur kalimat kana terdiri atas kana tambah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu tersusun dari mubtada dan khobar. Namun, ketika ditambahi kana, ada tambahan kana di depannya, maka kedudukan mubtada menjadi isim kana dan kedudukan khobar menjadi khobar kana. Kana berfungsi sebagai tarfa'ul isma wa tansibul khobar, yaitu merofakkan isim kana dan menasabkan khobar kana. Tanda isim marfu itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah untuk mufrad dan jamak muannas, tanda marfu'nya adalah berharokat domah di akhir kata. Contohnya mufrad yaitu zaitun. Contoh jamak muannasnya al-mudarrisatu. Yang kedua adalah untuk musanna. Tanda marfu'nya adalah alif nun berharokat kasroh. Contohnya al-mudarrisani. Untuk yang ketiga adalah jamak muzakkar salim. Tanda marfu'nya adalah wawu nun berharokat fathah. Contohnya al-mudarrisuna. Selanjutnya adalah tanda khobar mansub. Dibedakan menjadi 4. Yang pertama untuk mufrad, yaitu tanda marfu'nya berharokat fathah di akhir kata. Contohnya mujtahidan atau mujtahidatan. Yang kedua adalah untuk musanna. Tanda marfu'nya adalah ya'nun berharokat kasroh. Contohnya mujtahidaini atau mujtahidataini. Yang ketiga untuk jamak muzakkar salim. Tanda marfu'nya adalah ya'nun berharokat fathah. Contohnya mujtahidina. Yang keempat adalah jamak muannas. Tanda marfu'nya adalah alif ta berharokat kasroh tain. Contohnya mujtahidatin. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh penggunaan kana. Yang pertama, Abi tabibu fi mustasfal Madinah. Ayahku adalah seorang dokter di rumah sakit kota. Di sini Abi berkedudukan menjadi mubtada dan tabibun berkedudukan menjadi khobar. Namun ketika ada tambahan kana di depannya menjadi kana Abi tabiban fi mustasfal Madinah.
Ayahku dahulu adalah seorang dokter di rumah sakit kota. Abi berubah kedudukan menjadi isim kana dan tandanya tetap marfu. Sedangkan tobiban berkedudukan menjadi khobar kana, tandanya berubah menjadi mansub. Yang kedua yaitu ana jalisu amama baiti. Saya duduk di depan rumah. Ketika ada tambahan kana di depannya menjadi kuntu jalisan amama baiti. Saya telah duduk di depan rumah. Kuntu berkedudukan menjadi isim kana, jalisan berkedudukan menjadi khobar kana. Yang ketiga, at-talamidu dhahibuna ilal madrasati bid-darajati. Para siswa pergi ke sekolah dengan sepeda. Ketika ada tambahan kana di depannya menjadi kanat talamidu dhahibina ilal madrasati bid-darajati. Para siswa telah pergi ke sekolah dengan sepeda. At-talamidu berkedudukan menjadi isim kana, dhahibina berkedudukan menjadi khobar kana. Materi selanjutnya yaitu macam-macam khobar kana. Yang pertama, khobar mufrad, yaitu khobar yang terdiri dari satu kata saja. Contohnya, kana Ahmadu jalisan. Yang kedua, khobar jumlah, yaitu khobar berupa kalimat. Contohnya, kana Ahmadu yajlisu amamal baiti. Yang ketiga, khobar sibu jumlah, yaitu khobar yang menyerupai kalimat. Contohnya, kana Ahmadu amamal baiti. Selanjutnya yaitu tasrif istilahi yang terdiri dari satu fi'il madi yaitu kana, yang kedua fi'il mudhari yaitu yakunu, yang ketiga fi'il amr yaitu kun. Selain tasrif istilahi, ada juga tasrif lugawi kana yang terdiri dari huwa yaitu kana, huma kana, hum kanu, hiya kanat, huma kanata, hunna kunna, anta kunta, antuma kuntuma, antum kuntum, anti kunti, antuma kuntuma, antunna kuntunna, ana kuntu, nahnu kunna. Selanjutnya yaitu contoh tasrif istilahi untuk fi'il madi yaitu kana Umaru sabiron. Umar dahulu adalah orang yang sabar. Untuk fi'il mudhari yaitu yakunu Umaru sabiron. Umar sekarang adalah orang yang sabar. Untuk fi'il amr yaitu kun sabiron. Jadilah orang yang sabar. Yang kedua yaitu contoh tasrif lugawi kana. Yang awalnya Muhammadun najihu, ketika ditambahi kana menjadi kana Muhammadun najihan. Yang kedua, at-thalibatu najihatin, ketika ada tambahan kana menjadi kanat thalibatu najihatin. Yang ketiga, nahnu najihuna, ketika ada tambahan kana menjadi kunna najihina. Dan pembahasan terakhir dari video ini adalah akhwatu kana, kata yang memiliki pengaruh yang sama dengan kana. Ini dibagi menjadi ada banyak, kurang lebih ada 9, diantaranya adalah yang pertama kana, yang memiliki arti ada, terjadi. Contohnya, kana Hamidun ustadan. Hamid adalah seorang guru. Selanjutnya ada amsa, artinya memasuki waktu sore. Contohnya, amsat tullabu roji'ina. Di sore hari para siswa pulang. Selanjutnya ada asbaha, artinya memasuki waktu pagi. Contohnya, asbahal bardu syadidan. Di pagi hari sangat dingin. Selanjutnya adalah adha, artinya memasuki waktu duha. Contohnya, adhal muslimuna musallina. Di waktu duha, orang Islam sholat. Akhwatu kana selanjutnya adalah dolla, artinya pada waktu siang. Contohnya, dollal mataru nazilan. Di waktu siang hujan turun. Selanjutnya ada bata,
artinya pada waktu malam. Contohnya, batat tiflu naiman. Di malam hari anak kecil tidur. Selanjutnya adalah soro, artinya menjadi. Contohnya, sorol khubzu rohison. Roti menjadi murah. Selanjutnya ada laisa, artinya tidak. Contohnya, laisa zaidun nasyiton. Zaid tidak rajin. Dan yang terakhir ini ada 5 yang memiliki arti sama, yaitu diantaranya madama, mabariha, mafati'a, mainfaka, dan mazala. Itu memiliki arti sama, yaitu senantiasa. Contoh yang pertama itu ansuru zaidan madumtu hayyan. Saya senantiasa menolong Zaid sepanjang saya masih hidup. Yang kedua adalah ma bariha aliyun iman. Ali senantiasa berpuasa. Yang ketiga, ma fati'a aliyun muta'alliman. Ali senantiasa belajar. Yang keempat, ma infaka aliyun mu'alliman. Ali senantiasa mengajar. Dan yang terakhir adalah ma zala zaidun aliman. Zaid senantiasa berilmu. Demikianlah adalah penjelasan mengenai akhwatu kana, penjelasan terakhir dari video ini. Demikianlah adalah presentasi yang kami sampaikan dalam video ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika apabila ada kesalahan dalam kami menjelaskan mengenai materi kana wa akhwatuha atau kana dan saudaranya. Dan kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.